Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu. Mari Bapak Ibu di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita angkat satu pujian berkata, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Dari awal katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah. Yesus, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
sembahmu, ku menyembahmu, Yesus, ku sembahmu, sembahmu, kudus, kudus, Tuhan. sebab namamu kudus, Sebab namamu kudus, kudus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh Yesus, kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau masuk ruang-Mu yang maha kudus ya Bapa. Kami sudah mempersiapkan hati kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin memuji menyembah Engkau ya Yesus. Oh Bapa dalam surga, sepanjang yang ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang mengambil alih ya Bapa. Kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita berada di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus. Dari kita harus menikmati pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di gerejanya, membagikan umat pilihannya. katakan hari ini, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri dan lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, api kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gaya Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Bersiap maju dan jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api haleluya, api kemuliaan Tuhan tercurah bagi kita. Haleluya, bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat imannya. Bersiaplah maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan, Amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, Segala raja. segala raja. Amin. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Tiba saja kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sambil kita mengangkat pujian berkata, Rohmu yang hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Katakan, Rohmu yang hidup penuhiku. Oh Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku,
Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. mari kita buka hati kita. Buka Haleluya, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau siap menerima jamahan-Mu. Haleluya, Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, buka untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, katakan ku buka hati, Yesus. Ku buka hati, kami buka hati kami Tuhan. Kami siap dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami berserah penuh di hadapan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, ambil alih hidup kami, seluruh hidup kami Tuhan. Oh Yesus, lagi katakan ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lagi katakan ku buka hati, kami buka hati kami Tuhan. Oh kami siap jamaah, kami berserah Tuhan. Ambil alih, haleluya, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Haleluya Yesus, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 'Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus.
katakan, ku buka hati. Yesus. Ku buka hati untuk jalan Yesus, terima kasih Bapa. Oh, berserah penuh di hadirat. Haleluya Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu Di altar-Mu, oh Yesus, menyembah-Mu. haleluya. Ibu Hana bawa kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ibu Hana bawa kita dalam doa. Oh Yesus. Allah Bapa kami yang kami sembah Terima dalam kasih. nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan di hadirat-Mu ya Allah. Biarkan Tuhan pujian kami dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, berbau harum di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan, dan Engkau melawat setiap kami. Oh Tuhan, terlebih sebentar kebenaran firman Allah akan dibentangkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi jawaban bagi setiap kami Allah. Terlebih Tuhan, Roh Kudus-Mu Allah mengurapi setiap kami. Oh, mengobarkan setiap hati yang ada. Sehingga benar-benar Tuhan, lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu membakar setiap kami umat-umat-Mu yang ada di mana saja. Untuk bergairah Allah mendekat kepada Tuhan. Bergairah untuk mengabarkan tentang Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya pada kesempatan ini bisa dapat kembali melayani berkat firman Allah, dan tentunya saya mempercayai bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari juga yang diberkati, yang sedang beribadah juga senang tentunya. Dan berbahagia karena pada kesempatan ini kita berada pada memperingati di mana Yesus telah naik ke sorga. Dan hari-hari ini kita sedang menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu. Kita Gereja Pantekosta di Indonesia masih turut membangun kebiasaan yang baik ini, di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa beribadah 10 malam di gereja, tetapi saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari mempergunakan kesempatan ini berdoa di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubungan dengan kenaikan kemudian dengan pencurahan Roh Kudus, saya ingin menyampaikan firman Allah pada kesempatan ini yang berhubungan dengan hal itu. Nah, itulah sebabnya saya akan langsung mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Lukas Fatsal yang terakhir, Injil Lukas Fatsal terakhir atau Fatsal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 51. Lukas Fatsal 24 ayat 50 sampai ayat 51. Saya mengajak kita dengan kasih Tuhan menghormati berkat firman Allah dengan bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Kita akan membaca secara bersama-sama. Sekali lagi dalam Injil Lukas Fatsal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 51. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Sekali lagi saya membaca.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk dan kita akan menikmati berkat firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Allah ini dan berbagi dengan kita. Karena firman Allah ini saya akan bagi dengan 4 poin. Yang pertama berhubungan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama tempat atau di mana Yesus terangkat ke sorga. Yang kedua tempat di mana Yesus pergi. Kemudian yang ketiga tujuan dia pergi. Dan yang keempat adalah pesannya ketika dia mau pergi. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu beberapa menit ke depan. Yang pertama kita langsung saja melihat berkat firman Allah. Nah, karena kita memperingati atau merayakan hari kenaikan Yesus dan memperingati Roh Kudus yang sudah dicurahkan, maka kita juga harus mengingat hal-hal ini. Karena ini penting sekali bagi iman saya dan saudara. Kita akan memulainya yang pertama. Yang pertama kita akan bahas adalah tempat di mana Yesus terangkat ke sorga. Catatan Alkitab dalam tradisi mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga di tempat yang berbukit. Betania kita tahu bahwa bersebelahan dengan Bukit Zaitun. Jadi di tempat yang tinggi Yesus membawa para murid-muridnya ke tempat itu dan disitulah Yesus terangkat ke sorga. Saya mempelajari ayat-ayat ini atau cerita dalam Alkitab ini begitu luas dan begitu dalam bahwa tidak sekedar Yesus membawa mereka ke gunung atau ke bukit yang tinggi, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tetapi ada poin besar yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Nah, apa yang dimaksudkan dan apa arti rohani Yesus membawa mereka ke atas bukit. Di sini saudara kita mempelajari bahwa murid-murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus dibawa oleh Tuhan di atas bukit supaya mereka mempunyai cara pandang yang sama. Mereka harus melihat lembah yang begitu luas, mereka harus melihat daratan yang begitu luas melalui bukit di mana mereka berada. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka salah satu pola pikir yang baru, bahwa di dalam Kristus ada begitu banyak kekayaan, di dalam Kristus ada begitu banyak kebajikan yang harus dilakukan oleh para murid-murid ini. Tidak sekedar Yesus membawa mereka ke tempat yang tinggi, tetapi di tempat yang tinggi itu Yesus ingin mengajarkan kepada mereka masih banyak orang, masih banyak yang ada di lembah, masih banyak yang ada di daratan yang memerlukan kuasa yang sama, pertolongan yang sama, keselamatan yang sama. Dan saya percaya ketika Yesus terangkat ke sorga, beban ini diberikan kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya saudara, di tempat di atas bukit ini kita mempelajari bahwa Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagaimana kita dapat melihat keselamatan dari Allah, Tuhan juga mau orang lain dapat melihat keselamatan dari Allah. Saya mencatat di dalam catatan saya bahwa tempat tinggi adalah gambaran cara melihat dengan tidak terbatas. Pada umumnya ketika kita berada di lantai 1 kita melihat sangat terbatas yang ada di sekeliling kita. Tapi ketika kita masuk pada sebuah bangunan lantai 3, lantai 4, lantai 6, maka cara pandang kita begitu luas. Saya pernah berkata bahwa ketika kita melihat kemacetan yang ada di jalan, dari lantai 1 ketika kita buka pintu kita lihat, oh macet. Tetapi orang yang ada di lantai 6 melihat rupanya macet itu hanya 20 meter jaraknya. Dan kita percaya bahwa orang yang ada di tempat tinggi, orang yang dapat melihat dengan cara pandang yang lebih luas. Dan Tuhan bawa murid-muridnya ada di atas bukit, di tempat yang tinggi, supaya bagaimana Yesus melihat dari sorga ke bumi, murid-murid juga harus melihat dengan cara yang sama. Haleluya. Yang kedua saudara, kita mempelajari melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan dicurahkannya Roh Kudus, selain tempat yang begitu kaya arti rohaninya, yang kedua,
tempat dia pergi. Tidak pernah diragukan lagi sebagai orang percaya, karena kita tahu Yesus pergi ke sorga. Sama-sama bilang, Yesus pernah pergi ke sorga. Haleluya. Dan Yesus memang ada di sorga hari ini. Nah, puji Tuhan, ayat di dalam Fatsal 3 ayat 1 dalam surat Kolose dikatakan, kita baca sama-sama, Kolose Fatsal 3 ayat 1. Surat Kolose Fatsal 3 ayat 1 dikatakan firman Allah seperti ini. Fatsal 3 ayat 1 dalam surat Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita tahu Yesus pergi ke sorga. Tempat tujuannya dia pergi, yaitu pergi ke sorga. Di ayat ini dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, duduk di sebelah kanan Allah ini menjadi catatan atau kalimat-kalimat yang begitu rahasia dan misteri bagi orang percaya. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus posisinya tidak lebih besar daripada Bapa di sorga. Mereka menganggap ada di sebelah kanan Allah, berarti Yesus mempunyai kuasa di bawah dari kuasa Bapa. Tetapi pengertiannya tidak seperti itu. Karena yang dimaksudkan dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah menandakan bahwa dia sudah diterima dengan senang oleh Allah. Kenapa? Karena Yesus telah selesai menunaikan tugasnya. Jadi bukan dia duduk di sebelah kanan Allah, kemudian pertanyaannya, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka Roh Kudus mungkin kata orang akan duduk di sebelah kiri Allah. Tidak begitu pengertiannya, tetapi yang dimaksud duduk di sebelah kanan Allah adalah dia telah kembali ke sana dengan senang hati diterima dalam kerajaannya, karena dia telah melakukan tugasnya dan tugasnya telah selesai. Kemudian pengertian yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah artinya di situ adalah tempat pemenang yang lazim pada umumnya diceritakan pada perjanjian lama dan perjanjian baru, layaknya seorang jenderal yang memimpin para militernya untuk berperang, dan ketika mereka menang kembali, mereka didudukan di tempat yang utama. Jadi Yesus mendapat tempat yang utama. Bukan artinya dia menyelesaikan pekerjaannya kemudian diberikan tempat yang utama, tetapi memang tempatnya di sana. Tapi selesai dia melakukan tugasnya, dia menang, maka dia akan duduk sebagai Allah yang berkuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menang di medan peperangan. Yesus telah menang di medan pencobaan. Yesus telah menang di medan aniaya. Yesus telah menang di medan pertempuran pergumulan. Yesus telah menang di atas kayu salib. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus duduk di tempat sebagai orang yang menang atau pribadi yang menang, karena dia telah menang dari medan peperangan. Katakan haleluya. Bagian pengertian yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya Yesus duduk di tempat sebagai penguasa sorgawi. Katakan haleluya. Di mana ayat yang kita bisa lihat yang mengukuhkan hal ini? Kita baca dulu di dalam Matius Fatsal 28. Matius Fatsal 28. Matius Fatsal 28 ayatnya yang ke-18. Dikatakan firman Allah, Matius Fatsal 28 ayat 18. Mari kita baca ayat ini karena ayat ini sangat menggairahkan dan kita tahu di mana Yesus berada hari ini. Perhatikan dengan baik, Matius 28 ayat 18. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa menandakan atau mengartikan bahwa Yesus duduk di tempat sebagai penguasa, memiliki kekuatan, mandat dan kuasa, dan itulah yang diterima oleh Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang pertama
tempat di mana membawa murid-muridnya dan dia naik ke sorga. Yesus pergi ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi, arti rohani duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah Yesus telah diterima dengan senang hati di sorga, karena memang tempatnya di sorga. Kenapa? Karena dia telah selesai melakukan tugasnya. Yang kedua, dia ada di sana karena dia adalah pemenang. Dia ada di tempat sang pemenang karena Yesus telah menang di medan peperangan. Kemudian yang ketiga, arti rohani dari duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus duduk di tempat sebagai pribadi yang berkuasa. Kenapa? Sebab kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangannya. Katakan haleluya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, melalui memperingati kenaikan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus, kita lihat ayat yang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah tujuan dia pergi. Untuk apa Yesus pergi ke sorga? Kita akan melihat di dalam catatan Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Atau kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Ayat yang sangat memberkati dan meneguhkan iman kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Saya membaca ayat 1, kemudian kita akan membaca ayat 3. Haleluya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama bilang, dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Haleluya. Kemudian ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagian ketiga adalah tujuan dia pergi. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan Yesus pergi ke sorga supaya dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Katakan haleluya. Di dunia ini kita boleh susah, di dunia ini kita bisa boleh sengsara, tapi Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam terjemahan lain, tempat ini adalah sebuah rumah yang besar, mansion, dia adalah rumah yang besar. Kalau di rumah ini mungkin kita di dunia kita membangun dengan susah payah, tetapi dalam kerajaan sorga bukan tangan manusia yang bangun rumah untuk saya dan saudara, tapi Yesus yang bangun rumah untuk saya dan saudara. Tujuan dia pergi ke sorga supaya dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi ada peristiwa yang lebih besar daripada disediakan rumah buat saya dan saudara. Apa peristiwa itu? Dikatakan Alkitab bahwa supaya di mana aku berada, tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara, orang pernah nanya bahwa kalau Yesus ada di neraka, mau pilih sorga atau neraka? Bagi saya, mau Yesus di mana aja, di situ adalah tempat yang paling nyaman. Katakan haleluya. Karena bukan sorga, bukan neraka, tetapi di mana Yesus berada, di situ pasti ada mujizat, di situ pasti ada pertolongan, di situ pasti ada pemulihan, di situ pasti ada kelimpahan yang luar biasa. Dalam Injil kita udah tahu cerita-cerita Alkitab. Setiap kali orang yang sakit menghampiri di mana Yesus berada, orang-orang ini tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Ada yang pendarahan 12 tahun, ada yang lumpuh 38 tahun, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang tuli, bahkan ada yang mati. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Itulah sebabnya sudah tempat yang paling aman, yang paling indah adalah di mana Yesus berada. Dia bawa kita juga berada di tempatnya. Katakan haleluya. Ini luar biasa. Tujuan kepergian Yesus ke sorga supaya dia menyediakan untuk tempat saya dan saudara. Dan tempat ini tidak bisa dijual beli. Tempat ini tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tempat ini tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena ini adalah pemberian untuk saya dan saudara. Katakan puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan dengan baik. Ada ayat yang lain, tujuan Yesus pergi ke sorga. Kita baca, sesudah membaca Injil Yohanes pasal 14, kita baca Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, apa kata firman Allah?
Yesus menjanjikan penghibur dan Yesus sedang menjelaskan tentang penghibur, pekerjaan dari penghibur itu. Fatsal 16 ayat 7 kita membaca sama-sama. Mari sama-sama kita membaca. Haleluya. Saya menanti kita sama-sama baca ayat yang memberkati ini. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Mari dibaca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan haleluya. Yesus berkata adalah lebih berguna, bahasa lain adalah lebih baik apabila Yesus pergi ke sorga. Dan rupanya di sini janjinya terbukti. Dia pergi bukan artinya membiarkan kita. Karena di dalam catatan surat Ibrani kita membaca. Saudara tandai Yohanes pasal 16 ini. Kita membaca sedikit di dalam catatan Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima, ayat yang sangat meneguhkan bagi saya dan saudara. Ibrani pasal 13 ayat 5, saya membaca dan perhatikan dengan baik. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lihat surat janjinya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin, saudara. Janjinya bahwa sekali-kali dia tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Yesus pergi bukan untuk meninggalkan kita. Yesus pergi bukan untuk membiarkan kita. Tapi Yesus pergi menyediakan tempat. Tetapi dia mengutus Roh Allah. Siapakah Roh Allah? Dia adalah pribadi Allah. Roh Kristus, pengutus yang diutus, saudara. Luar biasa. Yesus mengutus Roh Kudus buat saya dan saudara. Dan Alkitab berkata salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah penghibur buat gereja Tuhan. Dikala kita susah, dikala kita sedang menghadapi pergumulan, Yesus telah berada di sorga. Tapi dia berkata ada Roh Kudus yang menyertai hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya dia berkata di dalam firman Tuhan bahwa tidak sekali-kali dia akan membiarkan kita dan tidak sekali-kali akan meninggalkan saya dan saudara. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 8 kita menemukan hal itu. Jadi Yesus pergi ke sorga tetapi dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Katakan haleluya. Kita membaca Kisah 1 ayat 8 dan perhatikan ayat yang biasa kita dengar dan biasa dalam pembacaan kita, biasa buat mata saya dan saudara. Kisah 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pergi ke sorga dan dia mengutus Roh Kudus buat kita. Tetapi ada caranya. Ada caranya, ada sistem yang bekerja ketika Yesus mengutus Roh Kudus. Dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh itu turun ke atas kamu. Dengan bahasa sederhana adalah Roh Kudus telah diberikan, tetapi ini membutuhkan respon dari manusia. Karena dia hanya akan turun kepada kita dan kita akan menerima kuasa apabila kita menerima dia. Orang yang telah menerima pribadi Roh Kudus sudah pasti tidak akan pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Perhatikan dengan cerita ini yang ingin saya sampaikan. Adalah baik kita mengerti, karena dengan mengerti kita dapat memahami tentang kehidupan ini. Pernahkah Bapak Ibu berpikir atau saudara-saudari berpikir ketika para murid ditinggalkan oleh Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi bagi para murid? Demonstrasi di dalam Alkitab menjadi nyata bahwa 3 hari ketika Yesus mati, murid-murid tanpa pengharapan. Ketika Yesus mati selama 3 hari, murid-murid kembali kepada hidup atau cara mereka yang lalu.
Tapi perhatikan saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan sesudah Yesus bangkit 40 hari kemudian dan bertepatan dengan hari ke-50 hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, perubahan hidup yang luar biasa. Seolah-olah Yesus ingin berkata kepada kita atau kepada saya dan sudah melalui murid-muridnya, engkau akan melanjutkan kehidupanmu sekalipun aku sudah tidak bersama-sama dengan engkau, tetapi ketahuilah ada Rohku yang akan tetap terus menyertai engkau. Selama ini murid-murid hanya bergantung kepada Yesus. Guru, kalau orang tidak disembuhkan, kami tidak bisa, tetapi kami yakin engkau pasti bisa. Guru, kalau kami nggak bisa buka jalan, kami yakin engkau pasti bisa. Guru, kalau kami nggak bisa beritakan Injil, engkau pasti bisa. Selama itu murid-murid hanya bergantung kepada Yesus. Guru, kalau kami tidak makan, tetapi engkau sanggup memberi makan. Guru, kami tidak punya apa-apa, tapi engkau kaya dalam segala hal. Murid-murid bergantung kepada pribadi Yesus, tapi Yesus mengajarkan kepada mereka, bukan artinya dia pergi dan meninggalkan, tetapi dia mengajarkan murid dengan pengalaman yang baru. Apabila engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Katakan haleluya, saudara. Mari kita mempelajari apabila Roh Kudus turun di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, tinggal di dalam hidup saya dan saudara, apa yang akan terjadi? Saudara akan mengalami hal itu ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sekali lagi bukan buat siapa, tapi untuk semua. Dia bukan untuk orang kaya, bukan buat tua, buat muda, buat laki perempuan, buat semua. Roh Kudus itu kaya dan diberikan untuk saya dan saudara. Katakan haleluya. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Kita masuk kepada bagian keempat. Kalau yang pertama, tempat di mana Yesus terangkat ke sorga. Kedua, tempat dia pergi. Kemudian tujuan dia pergi. Yang keempat, yang terakhir, pesannya ketika dia mau pergi. Pesan ini sangat berhubungan erat dengan kepergiannya atau sesudah kepergiannya. Pesan ini adalah pesan yang membangkitkan gairah para murid. Mereka diajar supaya mengerti apabila dia pergi, murid-murid tidak berdiam diri. Ketika dia pergi, murid-murid tidak menjadi pasif. Ketika dia pergi, murid-murid tidak boleh diam di tempat, tetapi mereka harus melakukan sesuatu. Dan murid-murid mengerti melalui pesan dari Tuhan Yesus. Kita lihat pesan Tuhan Yesus. Kita membuka di dalam Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-19. Pesan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Banyak orang memahami Yesus terangkat ke sorga hanya menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tapi orang suka melalukan pemahaman firman Allah ini. Ketika membaca ayat ini mereka tutup mata. Mereka berpikir ini bukan untuk saya. Yesus hanya menyediakan tempat untuk saya dan saya akan hidup bahagia bersama dengan dia. Tapi untuk ayat ini orang menolak. Padahal ini adalah pesan yang penting sebelum Yesus terangkat ke sorga. Apa pesannya? Kita baca Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Alkitab berkata ayat 20, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pesan Yesus adalah pergi beritakan firman Allah. Sekali lagi, pesan Yesus pergi dan beritakan firman Tuhan. Banyak orang menganggap ini hanya untuk kalangan para murid-murid 12 rasul. Tetapi sesungguhnya ada 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tidak tahu nama-nama mereka. Kita hanya mengenal kurang lebih 12 murid Tuhan Yesus yang telah ditambahkan satu, yaitu namanya Matias sesudah Yudas ditinggalkan oleh Allah. Kemudian murid-murid yang lain kurang familiar dalam telinga kita. Tapi Alkitab mencatat ada 120 dan kepada orang-orang ini Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Saudara, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, maka Yesus itu akan dipermuliakan sebagai kepala dari atas segala-galanya. Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku, hati percaya. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya Allah di dalam nama Yesus Tuhan. Ini adalah tugas gereja yang tidak boleh diabaikan.
Saya ingin berbicara pada kesempatan ini, berterima kasih kepada Tuhan. Tidak selamanya teknologi itu jahat. Tidak selamanya. Kalau bagi orang yang memahami teknologi itu jahat, itu salah besar. Salah besar. Karena setiap pengetahuan datang daripada Tuhan. Tetapi pengetahuan yang diberikan oleh Allah tujuannya untuk memuliakan Dia. Dan saya senang di udara yang dikatakan firman Allah, tempat roh, penguasa di udara berkuasa, tetapi di udara banyak firman Allah. Di udara sekarang banyak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan saudara, banyak jiwa yang sedang dikuatkan, diberkati, dan dimenangkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Katakan haleluya. Firman Allah sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan ini akan menggenapkan pesan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga. Haleluya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam tradisi orang timur, mereka mencari jalan, saudara. Mereka coba berusaha menemukan jalan yang lurus. Tapi Yesus datang dan berkata, sayalah jalan. Dan bagi para ahli pengetahuan, sebut saja para ahli filsafat, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Para filsafat mencari kebenaran untuk menemukan hidup yang pasti. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Hanya ada di dalam Yesus Tuhan, sumber dari segala kebenaran. Dan kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Katakan haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan selanjutnya, dan ini menghibur saya dan saudara, kita bandingkan dengan Markus pasalnya yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16, apa kata firman Tuhan? Injil Markus pasal yang ke-16, saya membaca mulai ayatnya yang ke-15. Dikatakan firman Allah seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Ini adalah pesan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga. Kemudian ayat yang menghiburkan kita, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apakah tanda itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan haleluya. Saudara, dalam pemikiran saya pribadi, ketika virus corona ini sedang membuming di tanah kita, di bangsa kita, dalam pikiran saya pasti banyak anak Tuhan yang sudah kena. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Asalkan kita tidak cari pencobaan sendiri. Tapi apabila ada penyakit yang akan menghampiri kita, saya yakin dengan berdoa, beriman kepada Yesus, sakit itu disembuhkan atau dihalaukan oleh Tuhan. Sebab tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan ini adalah pesan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga. Haleluya. Kita melihat bagian yang lain, saudara. Apa pesan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga? Ayat terakhir yang akan kita baca dari renungan firman Allah yang berkaitan dengan kenaikan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Dikatakan firman Allah seperti ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu pergi melihat ke langit, berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Saudara, pesan ini sebelum Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi, pesan ini sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ini adalah pesan yang sangat menghiburkan para murid-muridnya. Mungkin mereka berpikir bahwa saya tidak akan melihat wajah Yesus. Saya tidak mungkin bertemu dengan Yesus.
Saya mungkin tidak akan pernah berjumpa dengan dia lagi. Saya mungkin tidak akan pernah melihat wajahnya, melihat muka dengan muka. Tetapi pesan firman Allah, sebenarnya Yesus naik ke sorga. Dia berkata bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, waduh, ini sangat luar biasa. Kita nggak pernah lihat wajah Yesus. Tetapi pada waktu dia datang, kekejutan besar akan terjadi. Banyak orang, saudara, bikin film cerita tentang Tuhan Yesus dari kelahiran sampai kenaikan Yesus. Dan sudah perhatikan, banyak tokoh-tokoh manusia yang dipakai untuk mengilustrasikan wajah Yesus. Sampai hari ini banyak orang berperan untuk menjadi Yesus di dalam film kisah Yesus. Tetapi mohon maaf, kadang yang kita pajang di foto di rumah yang kita anggap wajah Tuhan Yesus, padahal wajah manusia biasa. Tapi karena memang kita udah terbentuk untuk mengimani bahwa itu adalah Tuhan Yesus, saudara, dengan foto yang kita pajang orang yang kita nggak kenal kita bangga. Tapi apa yang akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua dan kita melihat wajahnya yang sesungguhnya? Katakan haleluya. Saya teringat ketika lama tak berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kita cintai, lama tak jumpa karena ada perpisahan jarak waktu karena pekerjaan dan sebagainya. Tapi waktu kita jumpa, kadang-kadang kita pegang wajah mereka. Kenapa? Karena ada kerinduan besar yang sudah terhapuskan. Terjawablah kerinduan selama ini. Hari-hari ini kita sedang rindu berjumpa dengan Yesus. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Ada pesta yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di bumi. Dan pesta itu akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dan tidak ada pesta yang bisa mengumpulkan massa yang begitu banyak. Dan itu hanya bisa terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Bermacam-macam buku telah mencatat bahwa para martir dicatat mati dalam penderitaan dan aniaya karena mempertahankan iman Kristen. Dari sejak zaman dulu sampai hari ini, kurang lebih ada 3 miliar lebih yang mati karena martir di dalam Tuhan. Saudara, kita akan berpesta dengan orang yang banyak itu di dalam Tuhan. Dan tidak ada kerumunan yang sebanyak ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Semua mata akan memandang dia, semua manusia akan melihat dia, dan setiap kerinduan akan terjawab dan akan terpuaskan. Haleluya. Ini adalah pesan penting. Sebagaimana dia datang ke bumi, engkau akan melihat dia akan datang dengan cara yang sama. Sebagaimana engkau melihat dia naik ke sorga, engkau akan melihat dia dengan cara yang sama. Saudara, kuatkan hatimu. Minta kepada Tuhan kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Karena dia menghiburkan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Saya ingatkan kita melalui firman Allah untuk saya sendiri juga, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yesus tetap sama hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dia pernah menyembuhkan engkau pada waktu engkau sakit. Dia hari ini tersedia buat kita. Dia pernah tolong kita waktu kita tertutup jalan masa lalu. Dia hadir hari ini untuk membuka jalan buat kita. Persoalan pergumulan kita bukan artinya tidak ada kehadiran Allah, tapi dia ingin supaya ajar kita supaya kita dapat melihat dan mengalami pengalaman iman yang besar di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau ditolong oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau dijamah oleh Tuhan, buka hatimu. Bukan hamba Tuhan, tapi Yesuslah pembaptis Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Katakan puji Tuhan, katakan puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tidak berlama-lama, saya akhiri firman Allah sampai di sini. Tapi saya tergerak untuk berdoa buat saudara. Saudara yang ada di rumah bisa angkat tangan saudara. Ini bukan kebiasaan tapi iman kita kepada Tuhan. Sebab kita yakin apabila kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Bapa di sorga, hamba berdoa setiap tangan yang terulur, yang terarah
Oh Tuhan Yesus, melalui iman mereka kepadamu, setiap tangan-tangan ini perhatikan dan jamah Tuhan. Haleluya. Apapun persoalan, pergumulan, terlebih kerinduan mereka untuk penuh dengan Roh Kudus dan dapat Tuhan menerima pesan-pesan Tuhan dan menjalankannya. Aba berdoa di dalam nama Yesus, karuniakanlah kepada mereka Tuhan, dan kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, apabila mungkin ada pergumulan sakit, pergumulan persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan untuk masa depan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus penghibur dari Allah akan menghibur jemaat-Mu, kami semua yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat sabda berkat firman Tuhan. Kami terima dengan senang hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan mari sama-sama kita yang telah diberkati dengan berkat firman Tuhan, dengan suara nyaring sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Senang sekali karena kita sudah berada pada penghujung kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada kita sehubungan dengan ibadah-ibadah 10 malam yang sudah kita lalui beberapa hari kemarin dan akan dilanjutkan dengan sisa hari ke depan. Puji Tuhan, setiap malam sekali lagi diumumkan ada ibadah 10 malam di rumah kita masing-masing jam 7 malam. Disertai dengan pendalaman Alkitab, seri pendalaman Alkitab yang akan dibagikan kepada kita, dan saya berharap selain berdoa, kita dapat memahami berkat firman Allah sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus dengan akhir zaman. Puji Tuhan, untuk ibadah selanjutnya minggu depan seperti biasa, ibadah masih dilakukan secara online jam 8 pagi, ibadah raya, kemudian ada ibadah sekolah minggu setengah 10 pagi atau 9.30. Puji Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit dalam masa pemulihan. Tuhan berkati untuk Ibu Nainggolan, untuk Ibu Esrang Sitorus, juga untuk Bapak Sukamto, Tuhan tolong. Mungkin jemaat yang lain dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, yang perlu untuk didoakan dan sudah tidak menginformasikan kepada sekretariat gereja, kita tetap bantu doa dan beriman percaya bahwa ada kesembuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan persepuluhan, semua yang sudah dikembalikan dan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, biar semua ini dapat memuliakan Tuhan, dan kiranya Allah sorgawi di dalam Yesus Tuhan akan terus memberkati dan melimpahkan berkatnya untuk saya dan saudara. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga diri, tetap di rumah, dan ikuti anjuran pemerintah. Biar kita menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang diberkati untuk memberkati bagi kemuliaan Bapa di sorga. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan ini, dan sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil mengangkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, setiap anugerah Tuhan yang terbaik itu dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu, gembala sidang kami, pelayanan kami. Berkat kelimpahan Tuhan atas kehidupan kami, sehat yang daripada Tuhan menyertai kami, masa depan yang baik menyertai kami. Bungkus kami di dalam kuasa Roh-Mu dan bebaskan kami dari segala yang jahat, tapi bawa kami kepada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, inilah doa dan syukur kami kepadamu, memberkati bangsa kami, pemerintah kami, biar Indonesia menjadi milik Tuhan dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami terima berkat, rahmat, hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera,
sukacita. Oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami. Mulai sekarang baik besok bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa, dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan tangan kita dan kita bersama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.